Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Kalihaji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Jika sebelumnya saya pernah ajak kalian gowes 100 km, kemudian gowes 140 km memutari Waduk Gajah Mungkur, maka kali ini saya akan ajak kalian gowes lebih jauh lagi dengan target lebih dari 160 km. Kira-kira kuat nggak ya? Dan kali ini saya menggunakan sepeda Pacific Premium, sepeda karbon saya. Ya harusnya ini enak untuk digoes karena ini sepeda ringan banget nih. Cuma 8,8 kg saja. Kalau sepeda saya yang kemarin United Philip 700 itu beratnya 10,4 kg. Jadi harusnya ini lebih enak nanti. Ya kan? Yuk, langsung aja kita gas. Pagi ini jam 5.30 dan masih berkabut teman-teman. Itu gunung di depan aja nggak kelihatan sama sekali ya. Dan saya berangkat dari rumah jam 5.31. Nanti kira-kira sampai rumah jam berapa ya dengan jarak segitu? Dan kira-kira kuat nggak ya jarak segitu? Yuk, tonton video ini. Untuk denyut jantung ini nanti saya limit di zona 1 dan zona 2 saja teman-teman. Jadi zona 1 sama zona 2 HRR ya, bukan MHR. Nah, kalau kebanyakan dari kalian pasti pakainya MHR teman-teman. Kalau saya pakainya HRR. HRR itu apa? HRR itu melibatkan denyut jantung istirahat atau resting heart rate. Karena kan tiap individu itu kita unik ya. Kita itu punya kemampuan fisik yang beda-beda. Jadi belum tentu dengan umur yang sama itu kemampuan fisiknya sama. Makanya dengan resting heart rate atau denyut jantung istirahat yang dimasukkan ke formula itu maka lebih menggambarkan diri kita yang paling cocok lah ya. Jadi saya pakainya HRR teman-teman. Jadi di zona 1 HRR sampai zona 2 HRR itu berarti nanti denyut jantung saya dari 119 sampai 146 kali per menit. Nah itu zona 1 sampai zona 2. Apakah bisa tembus sampai ke zona 3 bahkan zona 4 atau zona 5? Ya kemungkinan besar iya. Nanti waktu saya menuju ke Kaliurang teman-teman. Karena di sana jalannya memang menanjak tinggi banget. Kalau menggunakan zona 1, zona 2 ya pasti lambat banget tentunya. Ini saya sudah sampai Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan persediaan air sudah habis. Jadi ini saya harus cari pit stop sama nanti sarapan ya. Kemungkinan nanti di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah teman-teman. Jadi masih ke arah barat. Mungkin ada ya sekitar ya 10 sampai 20 km lagi. Mungkin. Jadi yuk gas aja, cari sarapan dulu. Wah, ini saya pakai rute otomatis, tapi ternyata malah jelek jalannya ini. Memang sih ini lebih singkat ya. Ini mengarah ke Bayat, Wedi, Bayat, iyalah itu pokoknya. Jadi dari Sukoharjo, Waru ada jalan tembusnya. Cuman jalannya ya kayak gini, rusak. Untungnya saya pakai ban 700 kali 28C Continental Ultra Sport 3. Jadi banyak punya rolling resistance yang kecil, bisa ngebut, tapi masih tetap nyaman ya digunakan di jalanan yang agak kasar kayak gini. Ini masih dapat kecepatan 20 sampai 25 km per jam. Coba kalau pakai ban ukuran 700 kali 25C, jelas lewat jalan kayak gini kesiksa banget teman-teman. Ini saya sudah sampai di pit stop pertama di Bayat, di Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Ini saya mampir di Alfamart di jarak 38 km dengan sekarang jamnya ini jam 7 lewat 23 menit. Saya beli aqua, kemudian 2 Pocari Sweat low kalori. Untuk sarapannya nanti mungkin di kilometer 40-an sampai kilometer 50. Merapi samar-samar sudah kelihatan teman-teman. Dan sepertinya jaraknya juga masih jauh. Ini saya baru sampai di kilometer 40.
sedangkan nanti tujuannya itu di kilometer 86. Jadi masih 46 km lagi. Wow. Dan nanti sampai sana juga harus balik lagi 86 km. Jadi totalnya ya lebih dari 160 km ini. Wah, goes terjauh saya misalkan ini finish ya teman-teman. Ini saya sudah sampai di jalan Jogja Solo teman-teman, ke arah Jogja ya. Dan wow, jalannya rame banget, mencekam. Biasanya di Gunung Kidul saya nggak pernah serame ini jalannya. Jadi ini pengalaman baru sepeda di kota yang rame banget. Sekarang jam 8 lebih 2 menit dengan jarak sekarang 53 km. Ya teman-teman, ini saya sudah sampai di Candi Sewu Prambanan. Prambanan bukan ya ini ya? Saya tuh nggak pernah kesini jadi nggak tahu ya. Ini Candi Sewu kiri saya. Wah, rame juga. Kayaknya candinya gede ya ini tuh. Ini sekarang di Candi Sewu jam 8 lebih 12 menit dengan kilometer 57 km teman-teman. Dan habis ini jalannya memang udah mulai nanjak tipis-tipis ya. Sampai nanti bakal mulai berat itu kayaknya di daerah Pakem. Itu mulai berat teman-teman. Jadi ini saya pelan-pelan dulu aja. Heart rate saya batasi ya, denyut jantung saya batasi di zona 1, zona 2. Ini tadi sudah sempat masuk di zona 3 yaitu 152 kali per menit. Wow, lumayan sih. Tadi agak ngegas ya di jalan Jogja Solo. Kecepatan tadi dapat 42 km per jam sampai 48 km per jam. Wah, jalannya enak banget nih kalau misalkan buat sprint itu. Cuman ya itu lupa diri, HR-nya langsung melejit. Nah, ini tugu perbatasan dari Kabupaten Klaten. Saya sudah sampai di Jogja. Sampai lupa. Saya sudah sampai di Jogja, ini di Sleman. Jika ini masih Prambanan juga ya. Prambanan itu ada dua, di Klaten Jawa Tengah sama Sleman Yogyakarta teman-teman. Ini masih lurus lagi. Saya pokoknya ikuti apa kata peta lah ya. Ini batas wilayah Provinsi DIY. Jadi jalannya ini yang kanan kiri itu adalah jalan perbatasan, tepat di tengah-tengah perbatasan teman-teman. Jadi samping kanan kiri itu beda provinsi. Oke, ini sudah kilometer 60 dan sekarang sudah dimulai tanjakannya teman-teman. Ini nanjaknya sudah dimulai sejauh 22,60 km. Jadi 22 kilo ya. Nanjak full, nggak ada bonusnya. Gradien mulai dari 1, 2, sekarang udah 3, 4% loh. Dan nanti lebih tinggi lagi. Paling tinggi kayaknya tuh 19% ya kalau di aplikasi, tapi nggak tahu kenyataannya, kadang beda, kadang suka lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi nanti lihat kenyataannya atau real time-nya gimana untuk jalanan menuju Kaliurang ini. Dan biasanya saya cuma paling jauh itu nanjak 4-7 km aja. Dia ini di atas 20 km full nanjak teman-teman. Perih ini pastinya. Kalau berhenti nggak dosa lah ya. Ini adalah jalan tol Jogja Solo teman-teman. Ini kita lewat di bawahnya. Dan tetap jalannya nanjak. Tipis-tipis tapi ya. Jadi belum begitu kerasa kalau di sini. Tadi yang memang agak berat dikit. Ini jalannya butuh energi yang banyak teman-teman. Jadi saya makan energi bar dulu. Strive. Rasa nasi uduk. Sarapan dulu pakai ini. Soalnya tadi mau cari sarapan soto kok nggak nemu yang buka.
Aduh. Ya, ini kita sudah sampai ke Pakem, teman-teman. Nah, kalau lurus Kaliurang, belok kiri Sleman Magelang, kanan Cangkringan. Tapi saya mau belok ke kiri saja lewat jalan Kaliurang. Sekarang saya sampai di Rumah Sakit Jiwa Gracia, ini di daerah Pakem, teman-teman. Untuk ketinggian sekarang sudah 440 meter di atas permukaan laut dengan elevation gain 580 meter, lalu jarak 75 km, dan sekarang jam 9:16. Wah, sampai Kaliurang jam berapa ini? Dan kira-kira kuat enggak ya? Ternyata berat loh, teman-teman. Full nanjak dari bawah sampai atas itu beda banget sama rolling. Kalau rolling itu ada bonusnya, kalau ini nggak ada bonusnya sama sekali. Jadi full nanjak, walaupun dia gradiennya cuma 4%, 6%, tapi itu capek banget, teman-teman. Wah, tanjakan di depan itu ngeri banget, teman-teman. Nanjak banget. Nggak tahu gradiennya berapa. Coba kita cek. Aduh. Di atas 10%. Di ketinggian 500 meter lebih. Ini bakal bikin dada sesak ini. Mantap. Waduh, gila. Langsung diajar gradien 10% lebih, lur. 11. Aduh, 11%. Mantap, mantap. Masih lumayan panjang ini ya. Oke, teman-teman, ini saya sampai di gerbang TPR Kaliurang. Jadi nanti masih naik lagi sekitar 3 km lagi kayaknya ya. Sekitar 3 km lagi dengan tanjakan sisa masih 174 meter lagi. Wow. Mantap nih. Sekarang jaraknya 81 km dengan elevation gainnya 863 dan durasi goes saya 3 jam 48 menit. Sekarang jam 9:56. Untuk ketinggian sekarang 727 meter. Jadi ini saya istirahat dulu karena tadi nggak ada pit stop. Jadi terakhir pit stop itu di Bayat, Klaten tadi. Nah, habis itu pikir saya di Jakal ada Indomaret atau Alfamart, ternyata nggak ada. Jadi nanti langsung naik aja, istirahat di atas. Saya sudah sampai di Tugu Gudang Kaliurang. Sekarang jaraknya sudah 82,3 km dengan total ketinggian atau elevation gain ini 940 meter dan ketinggian saat ini 805 meter. Wow, mantap. Sebenarnya sampai sini terus putar balik ya, teman-teman. Tapi ini saya mau coba naik ke Telaga Putri karena gerimis juga ini. Jadi langsung aja kita naik ke atas lagi sambil istirahat punya. Oke, ini sudah sampai di jalan menuju Telaga Putri, teman-teman. Kayaknya ini sayang sekali gerimis ini sekarang. Jadi cari tempat untuk makan dan berteduh dulu. Oke, finish ini. Navigasinya sampai ke Telaga Putri soalnya tadi. Gerimis. Ya, ini dia Telaga Putri. Lewatnya mana ya? Sini ya. Wah, hujan.
Waduh, nanggung. Oke, ini saya sudah sampai di Telaga Putri Kaliurang teman-teman, dan saya mau makan siang sama sarapan, jadi brunch ya. Ini breakfast and lunch, ada susu murni sama nasi goreng spesial. Yuk kita makan dulu. Untuk warung makan di Telaga Putri ini saya tidak tahu mana yang recommended, tapi pengalaman saya waktu kuliah tahun 2013 lalu, kalau kesini ya wajib cari susu segar. Untuk nasi goreng yang saya makan ini terasa nikmat, apalagi saat perut kosong dan tenaga mulai habis. Ditambah seruputan susu murni tanpa tambahan gula itu rasanya nikmat banget lur. Bukan susu yang itu. Nah udah gitu, di sini udaranya sejuk pol, dingin, segar, ditambah hujan, makin segar lagi tentunya. Sebenarnya kalau kesini kalian bisa beli oleh-oleh jadah tempe. Saya sih pengen beli buat oleh-oleh, tapi bingung gimana bawanya ya. Coba kalau pakai gravel touring bike Element FRC 38 pasti bisa karena ada rak penirnya. Ya kapan-kapan lagi deh. Ya teman-teman, sebenarnya saya nggak expect ya sampai jarak 84 km sampai tempat ini di Telaga Putri Kaliurang dengan elevation gain 1018 meter. Ini masih pulang lagi dengan jarak yang sama ya, kurang lebih 84 km juga karena rutenya saya buat sama. Kemudian untuk elevation gain pasti nanti akan naik, jadi total mungkin 1300 atau bisa lebih ya. Dan ya puas banget sih bisa gue sampai sini, karena banyak orang yang bilang rolling itu enak ya goesnya dibandingkan full nanjak dari awal sampai akhir. Nah ternyata saya coba nanjak full lebih dari 20 km di Kaliurang ini sampai finish, itu ternyata lebih berat di Gunung Kidul teman-teman. Jadi Gunung Kidul itu rollingnya terutama yang arah Pacitan itu bener-bener bikin capek ya. Dengan gear yang saya gunakan sekarang 34 dan 32T itu bisa keteteran sekali, karena gradien di sana itu bisa sampai 20%, bahkan lebih dari 20%. Sedangkan di sini gradien maksimal tadi saya lihat cuma 10%, 11%, jadi nggak lebih dari itu sih. Ya aman sih di sini. Mungkin bakal ngulangin lagi, nggak tahu bulan depan atau kapan sama temen tentunya. Ini saya bentar lagi finish teman-teman, sudah sampai jarak 160 km. Wow. Ya ini sudah finish teman-teman. Dan ternyata jaraknya 170 km lebih dikit. Lumayan. Capeknya luar biasa. Tapi masih aman sih ya. Kalau misalkan ditambah sampai 200 kilo, nah itu baru masalah banget itu. Saya belum kuat kalau double fondo teman-teman. 170 km ini goes terjauh saya, jadi nanti kita buka aja datanya seperti apa, effortnya seperti apa, terus jarak totalnya, durasinya, total durasi on saddle-nya berapa. Langsung aja kita buka datanya. Oke, mari kita bedah data goes kali ini. Goes ini mulai pukul 5.29 pagi dan finish pukul 15.32 sore. Untuk total jarak goes adalah 170 km dengan kecepatan rata-rata di 22,5 km per jam dan kecepatan maksimal 79,2 km per jam. Durasi di atas saddle 7 jam 34 menit. Sedangkan total waktu sudah dengan istirahat dan berhenti pit stop adalah 10 jam 3 menit. Wow, lama banget asli. Kemudian untuk elevation gain atau jumlah tanjakan yang sudah saya daki adalah 1485 meter dengan ketinggian puncak 901 meter, tepatnya di Kaliurang tadi. Untuk denyut jantung sebenarnya tidak saya batasi karena tipisnya udara ketinggian pasti membuat denyut jantung meroket.
Dan ya, denyut jantung maksimal saya di angka 169 kali per menit. Sedangkan denyut jantung rata-rata saya di angka 139 kali per menit. Sebenarnya ini masih aman ya untuk saya yang mempunyai riwayat gangguan irama jantung dan bengkak jantung, serta mempunyai kelainan genetik alfa thalassemia yang membuat Hb dalam sel darah merah saya di bawah nilai normal. Ditambah obesitas, tentu ini pencapaian yang menggembirakan untuk saya pribadi. Lalu untuk total istirahat berapa kali dalam perjalanan ini? Untuk pit stop, istirahat total ada 5 kali, dengan total makan besar 2 kali, dan 3 kali sisanya untuk isi air. Total pengeluaran goes kali ini adalah Rp98.200. Menurut saya sih ini termasuk murah untuk goes Tamasya sejauh 170 km. Tapi gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di komentar. Ada kesannya nggak goes kali ini? Jelas ada dong. Asal kalian tahu, sebelum berangkat saya sudah cemas, sudah takut, sudah deg-degan dulu antara kuat atau tidak. Karena ini pengalaman pertama saya goes di ketinggian lebih dari 500 meter. Dengan kadar Hb saya yang lebih rendah dari Hb normal pada pria dewasa umumnya, tentu secara teori akan mudah engap ketika bertemu dengan udara tipis di ketinggian. Lalu berikutnya ini adalah jarak terjauh saya bersepeda. Tentu ini menjadi pengalaman berharga saya. Siapa tahu saya bisa double fondo suatu saat nanti, bukan? Kira-kira kapok atau bakal ngulang lagi goes nanjak di ketinggian? Kalau kapok sih enggak ya. Yang bikin kapok itu dulu waktu saya goes ke Pacitan dari Gunung Kidul. Tanjakannya memang bener-bener bikin putus asa. Gradien bisa lebih dari 15%, bahkan di atas 20%. Waktu itu saya harus pakai sepeda dengan grup set yang lebih enteng. Beda dengan rute Kaliurang ini yang tanjakannya panjang, namun gradien tidak sampai 15%. Jadi walaupun nanjak panjang, jika mempunyai kapasitas aerobik yang bagus, tentu bisa sukses goes sampai Kaliurang. Kira-kira goes kemana lagi ya? Gunung Lawu kayaknya seru. Hehehe. Baiklah teman-teman, sekian video goes saya dari Gunung Kidul ke Kaliurang PP sejauh 170 km. Semoga video ini bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur kalian semua. Tekan tombol like jika kalian temukan video ini menarik. Lalu tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Julius Galih Aji berikutnya. Saya Aji, izin undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.